Siapakah mufarridun ya Rasulullah, yang dahulu sampai kepada Allah, yang dahulu sampai ke surganya Allah sebelum yang lain sampai. Di dunia dia sudah merasakan nikmatnya surga. Mereka adalah yang banyak sebut nama Allah, baik laki-laki atau perempuan. Maka saya mengajak siapapun yang hadir pagi ini ataupun yang mendengarkan kajian pagi ini, mulai hidupkan yang namanya al-wirdul asas, wirid asasnya Rasulullah dan para sahabat dan para ulama. Apa wirid asasnya? Dimulai dengan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, ya. Lalu Nabi suka mengatakan, ya, afdalul dzikri la ilaha illallah. Tapi sebelum zikir Nabi mengatakan juga lallahu asyaddu farhatan. Ya, Allah sangat suka, sangat senang kepada orang yang siapa? Kepada hambanya yang tabah, yang bertobat. Maka mulai dari istighfar 100 kali. Ya, istighfar berapa kali? 100 kali. Ini amalan Nabi. Kenapa dimulai syahadat? Jangan-jangan tadi hati kita kufur. Maka kita setiap mau zikir, perbarui syahadat. Setiap kali mau sholat, perbarui syahadat. Setiap mau sedekah, perbarui syahadat. Setiap kali baca Quran, perbarui syahadat. Khawatir tadi di jalan dalam berpikir, pikiran kita ada kufurnya. Minimal kufur nyaman, walaupun tidak sampai kufur murtad. Jadi dimulai dengan apa? Syahadat. Lalu apa tadi? Bersihkan dulu wadah yang mau zikir, bersihkan supaya dia nyaman. Istighfar. Istighfar yang kami terima dari guru kami tadi, guru saya Abu Ya Hasan Al-Basri, itu berzikir mengistighfarkan satu persatu anggota, mulai dari ubun-ubun, pandangan mata, telinga, lisan, tangan, kaki, perut, kemaluan, semuanya. Satu sel darah, satu tetes darah, satu sel di tubuh ini diistighfarkan semua. Lalu pindah ke istighfar dosa qalbu. Maka gak sempat lagi ngitung, mungkin sudah lebih dari 100. Lalu yang ketiga, afdalu dzikri la ilaha illallah. Kata Nabi, zikir paling tinggi la ilaha illallah, minimal juga 100. Beberapa masyayikh mengijazahkan dengan angka unik sesuai dengan nilai dari lafaz la ilah secara ilmu huruf dan adat, yaitu 165. Ya, saya dapat juga ijazah ini dari jalur beberapa masyayikh di Pulau Jawa dan juga dari orang-orang Arab tertentu. Apalagi setelah la ilaha illallah, la ilaha illallah itu zikirnya hararah, ada nuansa panasnya. Maka kalau zikir la ilaha illallah itu kayaknya panas, ya. Dia mesti ditawar kembali. Penawar hararah panasnya zikir hanyalah salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka bacalah minimal sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga berapa? 100. Lalu ditutup dengan subhanallah bihamdi subhanallah azim. Dalam hadis Muslim juga, ya, kita nggak usah buka, disebutkan subhanallah bihamdi subhanallah azim adalah satu pohon di surga. Pohon di surga itu satu pohon 100 tahun jalan baru selesai di ujung rindang ininya. Apa? Canggahnya apa namanya? Rantingnya, ya. Kalau bahasa canggah itu bahasa Padang itu. Jadi ranting-rantingnya ini semuanya itu punya bawa semacam zil, bayang-bayang, ya, yang sejuk di bawahnya. Orang kalau melewati di bawahnya menikmati pohonnya, menikmati sejuknya. Kalau ada angin melewati dan masuk ke sela-sela ranting dan daunnya, maka terdengarlah bunyi musik paling indah, yang lebih indah dari semua musik yang ada di dunia. Jadi di sana tuh nanti artis-artis kehabisan pekerjaan. Ya, kenapa? Mereka disuruh menikmati musik surgawi. Angin mengenai daun pohon berbunyi indahnya bukan main. Tapi kalau didengar-dengerin isinya memuji Rasulullah, salawat kepada Rasulullah, memuji Allah, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Itu berapa zikir tadi? Syahadat,
istighfar, la ilaha illallah, salawat, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Kalau kita tanam satu, baca satu, Allah tanam satu pohon. Kalau Bapak Ibu sudah nanam bertahun-tahun, itulah konglomerat surga. Ya, yang punya 100 hektar sawit, kaya nggak? Kaya. Ini kita punya ribuan hektar pohon surgawi. Itu konglomerat akhirat. Ya, mau kaya di akhirat, walaupun kere di dunia. Saya ijazahkan mengamalkan zikir ini, disebut Al-Wirdul Asas, dan dikumpulkan oleh Imam Abdul Hasan Syazili. Saya ambil ijazahnya dari guru kami Al-Syekh Muhammad Abdul Rabb An-Nazari Al-Yamani. Beliau salah satu mursyid dalam Thariqah Syaziliyah dan beberapa thariqah yang lain. Ini khusus wiridan Nabi yang dipakai oleh imam ini. Ajastukum kama ajazani syaikhi. Alhamdulilladzi man zaqarahu anzalallahu as-sakinata ala qalbi. Walhamdulilladzi bi ni'matihi tatimmu as-salihat wa bi dhikri asma'ihi tatanazzalu al-barakat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil wujud Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jemaah subuh yang berkah Allah, kita mohon kepada Allah keberkahan hari ini. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm. Ya Allah, berikan kami kebaikan hari ini, wa khaira ma fihi wa khaira ma ba'da, kebaikan di dalamnya dan setelahnya. Wa na'udzubika min syarri hadzal yawm wa min syarri ma fihi wa syarri ba'da. Lindungi kami ya Allah, terutama yang hadir mendengarkan kajian ini ya Allah, dari semua keburukan yang ada di dalam hari ini ataupun setelahnya. Amin ya rabbal alamin. Para asatidz wabil khusus Kiai Luqman, semoga sesuai namanya. Luqman salah satu nama yang diabadikan di Quran. Bagi beberapa ulama, Luqman itu dianggap nabi. Kalau sekarang jadi imam masjid. Tugasnya kan sama ya, dulu ngimamin umatnya. Jangan dikira nabi-nabi dulu itu beruntung semua. Nabi dulu itu ada yang pengikutnya cuma satu, ada yang pengikutnya cuma dua. Nabi diperjalankan ke masa depan, jadi melintasi waktu itu tidak hanya di film, itu ada dalam kerohanian. Mundur ke waktu yang sebelumnya juga terjadi. Dalam hadis Imam Bukhari disebutkan bahwa Nabi SAW diperjalankan ke masa depan, maka beliau melihat ada seseorang yang disebut Nabi, di belakangnya cuma 2 orang, ada yang 10 orang. Yang 11 siapa? Ada Nabi yang pengikutnya cuma 11, Nabi Aisyah di masa itu ya. Ada Nabi yang gak punya pengikut, ada juga. Jadi kalau ada ustadz sendiri aja ya. Sian juga tuh ya. Jadi segimanapun kita hari ini dakwah, mau 1 orang, 2 orang, 3 orang. Saya dulu ngajar hadis, ngajar hikam tuh murid saya cuma 2. Kadang cuma 1, kalau hujan atau doang yang datang. Tapi kalau murid sudah datang kita ngajar ya. Dan alhamdulillah kita istiqomah. Saya mulai ngajar itu 2006. Mulai buka kajian kitab kuning, kitab-kitab yang bersanad kepada ulama-ulama terdahulu. Habis talaqi dengan masyayikh dari Yaman, saya langsung kemudian ajarkan apa yang kita pelajari. Kitab pertama yang saya ajar itu kitab Syarah Sanusi Ummul Barahin ya. Alhamdulillah. Habis itu baru pindah ke kitab A, B, C, D. Dari murid cuma 1, 2. 2008 baru berani buka kajian hikam, karena ijazahnya sudah lama sebenarnya. Buka kajian hikam itu nomaden, pindah setempat. Di tempat itu sekitarannya orang udah gak nyaman lagi, pindah lagi kita. Begitulah pindah-pindah sampai kemudian Allah kasih tempat yang lumayan, dan sekarang gak muat lagi orang datang. Kalau udah 60 orang ngaji hikam, ngaji kitab, sudah gak muat. Dan sudah khatam berkali-kali, alhamdulillah, kajian hikam. Jadi kita ini tugasnya nggak usah mikirin orang berapa banyak datang.
Tugas kita cuma menyampaikan apa yang Allah perintahkan sampaikan. Pagi ini karena saya juga ngajar hadis dan lebih lama ngajar hadis daripada ngajar hikam dan lain sebagainya, saya bawakan kitab Sahih Imam Muslim. Babnya tentang az-zikr wa du'a wa taubah wal istighfar. Bab tentang zikir, doa, taubat, istighfar. Nanti nggak tahu nyampainya seberapa hadisnya ya. Ini masjid namanya Masjid At-Taubah. Allah itu senang sekali dengan orang taubat. Semoga masjid ini masjid yang disenangi oleh Allah. Wallahu afrahu bi taubati 'abdihi. Ya. Allah sangat senang sekali jika hambanya bertobat. Kalau Allah senang itu maksudnya apa? Ridha. Jika ingin menumbuhkan keridhaan Allah, maka mulailah pagi dengan taubat. Ya. Taubat itu pengakuan kepada Allah, istighfar minta diampuni. Nah, jadi itu satu paket. Wa bi sanadil muttasil Imam Muslim. Karena kita tidak bertemu Imam Muslim, maka kita pendek dari sanad guru-guru kita yang bersambung ke Imam Muslim. Apa kata Imam Muslim? Haddatsana Qutaibah bin Sa'id. Selevel Imam Muslim enggak langsung mengatakan qala Rasulullah. Dia masih mengatakan berkata guruku Qutaibah. Qutaibah ini orang yang umurnya sekitar 90 tahun. Panjang pun tidak. Qutaibah ini ketemu dengan Imam Malik, bertemu dengan Imam Syafi'i. Bahkan sama-sama mendengar hadis dengan Imam Syafi'i. Ke siapa beliau belajar? Ke imamnya bernama Imam Malik. Ini muridnya Qutaibah. Jadi Imam Bukhari, Imam Muslim itu berguru kepada murid-murid dari imam-imam mazhab. Jadi kalau ada orang mengatakan tidak usah ikut mazhab, langsung saja ke Bukhari Muslim, itu turun derajat. Paham maksudnya turun derajat? Jadi hadis itu ada sanadnya yang tinggi, ada yang pendek. Tinggi itu berarti jarak dengan Nabi itu pendek ya. Ada yang rendah. Yang rendah itu yang jumlah rawinya panjang, jumlah imam yang menghubungkan kita ke Nabi panjang. Kalau melewati Imam Malik, maka jumlahnya pendek, karena antara Imam Malik dengan Nabi cuma 3 orang. Orang terdahulu, ini ulama salafus saleh. Imam Muslim ulama salafus saleh, tidak pernah langsung mengatakan dari Nabi. Orang dulu jika berani mengatakan dari Nabi kembali langsung ke Rasulullah, itu orang disebut kazzab, pembohong. Ya, karena nggak punya sanad, nggak punya silsilah. Imam Muslim, Imam Bukhari ngomongnya apa? Haddatsana Qutaibah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam bab ya, bagian-bagian akhir dari Sahih Muslim. Kalau nomor itu bukan dari imam ya, nomor itu dari penerbit kitab. Mau tahu nomornya? Nggak usah lah, ntar bikin antum beban hidup ya. Benar nggak Kiai? Nggak perlu menghafalkan nomor kecuali kita ada keperluan khususnya. Ada juga gurunya yang lain bernama Zuhair bin Harb. Zuhair bin Harb ini bahkan wafatnya lebih dulu. Kalau Qutaibah ini wafat 240 Hijriah. Sedangkan ini Zuhair, gurunya Imam Muslim, wafatnya 8 tahun sebelum dia, sebelum Imam Qutaibah. Jadi Imam Muslim ini pemburu hadis dan tidak hanya mendengar dari satu syekh. Wal lafzu li Qutaibah. Hadis ini redaksi Imam Qutaibah. Kata Imam Qutaibah, haddatsana Jarir. Kami berguru kepada Imam Jarir. Kata Imam Jarir, anil A'mash. Dari imam yang bergelar A'mash, nama lengkapnya Sulaiman bin Mihran. An Abi Saleh, dari Imam Abi Saleh. Abu Saleh ini punya guru sahabat Nabi namanya Abu Hurairah. Apa kata beliau? An Abi Hurairah. Nah, ini namanya disebut rangkaian sanad. Apa faedah nyebut sanad? Karena sanad itu isinya wali-wali Allah, maka setiap menyebut nama kekasih Allah turunlah berkah. Mereka itu disebut soleh, disebut wali karena mengikuti Rasulullah. Karena Rasulullah yang disebut Sayyidus Salihin, penghulunya orang-orang soleh. Nah, ini sunnah menyebut nama guru. Jadi kalau belajar hadis nggak langsung qala Rasulullah yang benar. Kalau belajar hadis itu sebutkan sanad dulu ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulullah azza wa jalla, Nabi bersabda bahwa Allah berfirman. Namanya apa? Hadis qudsi. Disebut hadis qudsi karena dia turun dari kemuliaan kesucian Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, al-hadis al-qudsi itu tidak mesti sahih. Ada hadis qudsi yang sahih, ada yang tidak sahih. Yang paling sahih itu cuma Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an riwayatnya sudah mutawatir,
lebih dari 7.000 periwayat, bahkan belasan ribu periwayat. Jadi cara baca Quran tadi itu ada periwayatnya ribuan. Kalau hadis ini cuma beberapa imam. Jadi periwayat yang banyak disebut dengan mutawatir. Kalau sedikit cuma beberapa orang disebut ahad. Hadis hasan, hadis sahih, hadis dhaif itu tidak berlaku pada mutawatir, karena mutawatir pasti benar. Nggak mungkin orang bersepakat untuk bohong. Itu sebabnya hadis riwayat orang banyak itu pasti benar. Sedangkan hadis seperti ini bisa jadi diriwayatkan oleh orang-orang yang tidak kuat hafalannya atau bermasalah agamanya. Maka disebut hadis ini hadis ahad, karena riwayatnya riwayat Imam Muslim. Beliau sudah sortir riwayat hadis dan dikumpulkan mana yang sahih. Ini termasuk hadis qudsi yang sahih, ya. Apa kata Allah SWT? Allah berfirman, Azza wa Jal. Sering dengar Allah Azza wa Jal? Apa arti Azza wa Jal? Azza yang maha perkasa, wa Jal yang maha mulia. Itu mana Azza wa Jal. Kalau Subhanahu wa ta'ala, Subhanahu maha suci Allah wa ta'ala dan maha tinggi. Ta'ala di situ maha tinggi dari yang kita bayangkan. Itu wa ta'ala, ya. Ana inda zanni abdi bi. Hadis ini sudah masyhur, cuma selama ini kita baru dengar dari ustaz. Sekarang saya bacakan sanadnya. Jadi sudah dapat dua berkah. Baca nama imam, lalu baca teks yang diriwayatkan para imam. Aku berdasarkan, aku inda secara harfiah berarti di sisi. Ana, kata Allah, aku inda di sisi zanni abdi bi. Zan, persepsi atau keyakinan hambaku terhadapku. Hari ini kita berbaik sangka kepada Allah atau berburuk sangka? Berkeyakinan baik atau tidak baik? Negara ini berkah atau tidak? Benar. Yang meyakini negara ini berkah, dia diberkahi hidupnya. Mungkin tidak ada ulama dan umara yang sempurna, nggak ada, benar nggak? Tetapi kebebasan yang diberikan kepada kami, para dai, para ustadz, para guru, untuk berbicara, mengajar umat secara bebas di negeri ini, itu salah satu nikmat. Dan antum bisa mendengarkannya secara mudah juga. Ini juga nikmat. Maka kurangi keluhan. Jika ada kekurangan di umara kita, ulama kita, kita sampaikan nasihat. Nasihat itu tidak ada di situ hujatan. Nasihat bahasa Arab artinya khulusun niyah wal kalam wal af'al. Ketulusan dalam berkalam, ketulusan dalam berbuat, ketulusan dalam menyampaikan kebaikan, menyampaikan kritik. Mau nggak dikritik orang, tapi orang itu mencaci kita di depan orang lain? Mau terima nggak orang ini? Gak mau. Kira-kira kalau antum seorang ustadz ngajar begini, ada orang mencaci maki di depan, sulit loh terima. Ego kita main. Si ustadz nggak punya kekuasaan, mungkin dia cuma punya keberanian. Kalau dia seorang pemimpin, dia punya akses dalam kekuasaan. Jika dia ego, antum bisa hilang malam itu. Ya. Dulu zaman-zaman Orde Baru, ya. Guru saya dulu tokoh masyumi, Abu Ya Hasan Basri, mengkritisi pemerintah di zaman Orde Baru. Habis khutbah dipanggil. Dulu yang manggil bukan polisi, tentara, karena dulu ABRI sama tentara sama polisi itu nyatu. Dipanggil, dikata-katai. Kenapa kamu begini? Kenapa kamu begini? Ya, yang ditanya wali, dia berbicara dengan nurullah. Tiba-tiba si tentara ini tunduk, pulang-pulang cium tangan. Ya. Mohon maaf Abu Ya, kami sudah salah orang. Jadi muridnya, alhamdulillah. Ya. Dulu begitu, saya menyaksikan guru saya seperti itu. Karena saya tahu zaman dulu begitu. Sekarang saya kritik penguasa, nggak digituin. Oh, ini berarti kebebasannya sudah tambah. Maka saya membangun persepsi keyakinan dalam diri. Negeri ini perlahan-perlahan mulai diberkahi oleh Allah dengan kebebasan beragama, kebebasan berkumpul, kebebasan dalam apa saja. Kita syukuri, ya. Yang kurang kita doakan, bukan kita caci maki. Sepakat? Ya. Ana 'inda zanni abdi bi. Nah, kalau antum bangun persepsi setiap hari, negara ini nggak baik, negara ini sial, negara ini tiap hari nggak akan bahagia. Ya. Kalau tiap hari dengerin orang berinisial R itu, saya R juga,
Itu dia emang misinya, dia seorang filosof, wajar dia ngomong begitu. Antum kan bukan filosof, emang dia biasa mengubah pikirannya. Dan orang-orang seperti itu diperlukan di negeri ini. Kalau semua orang memuji pemerintah, penguasa, nggak seru hidup ini, nggak ada kemajuan di negeri ini. Bukan negara demokrasi namanya. Tapi nggak semua orang mengerti sebenarnya apa yang dia kalamkan. Dia itu lagi bersandiwara sebenarnya, ya. Kita aja yang udah seneng-senengan ya, wah nih seneng, kan enak ngeliatin orang tengkar-tengkar tuh enak ya, ngeliatin orang perang mulut tuh seru, asik sekali ya. Jangan antum ketipu. Saya udah ketemu politisi yang bikin rusuh negeri ini. Saya tanya, bang, ente yang bikin rusuh negeri ini? Bukan saya ini diperintah. Wah, ternyata di belakang dia ada lagi ya. Saya tahu di belakang dia siapa ya. Gak mau salah juga dia. Kita bilang beberapa orang, ya kamu tanggung jawab yang sudah memecah belah umat Islam, masjid beberapa tahun tegang ya. Akhirnya semua orang berpikir negeri ini gak beres, negeri ini gak beres, negeri ini gak beres ya. Padahal yang ngomong ini, dia ngomong gak beres, gak pernah dia apa-apain ya. Itu masjid-masjid di mana-mana semuanya menghujat dan tidak ada satupun yang ditangkap. Saya mikir, kok masih bilang gak beres juga, kok masih bilang kita dikekang juga. Persepsi. Maka saya mengajak, ayo bangun persepsi yang baik bernegara, beragama ya. Kritik para pemimpin tapi jangan hujat. Sibabul muslim fusuq, mencaci sesama muslim fasik. Benar gak? Ya, antum lebih alim dari wakil presiden gak? Ada yang lebih alim dari wakil presiden? Wakil presidennya siapa? Imam. Ya, ngeri Pak. Ya, agak mengerikan negara ini kalau antum macam-macam ya. Kalau dia wali Allah, doanya mustajab. Ya, antum baru kenal agama kemarin sore. Beliau tahun 70-an sudah jadi ulama. Ya, sudah jadi pejuang di salah satu partai Islam. Ya. Baik. Nah, saya bukan lagi bela-bela siapa, karena saya juga nggak nyoblos dia, kan? Saya cuma ingin mengajak, ayo bangun persepsi yang indah di negeri ini. Mau nggak? Ya, supaya kita tambah bahagia. Ya, wajah tuh nggak tegang-tegang amat. Ini wajahnya kayaknya tegang-tegang sekali. Ya, mulai bangun kebahagiaan. Ya, ada yang pernah tinggal di negeri Arab, Saudi. Antum buat majelis begini, datang polis. Datang polis Pak. Harus buat izin dulu, apalagi malam tadi itu ya. Di mana tempatnya? Pantai Gading. Ini malah polisinya datang, tentaranya datang. Kalau antum buat di Saudi, nggak usah jauh-jauh. Ulama kita bernama Syekh Sayyid Ahmad bin Muhammad Al-Maliki. Dulu kakeknya, ayahnya adalah pengajar di Masjidil Haram. Nggak boleh lagi ngajar di masjid. Buat ngajar di masjid lingkaran begini aja, bisa berperkara dengan laskar, dengan askar polisi. Akhirnya beliau pindah dengan beberapa ulama ke daerah namanya Rusaifah. Kita kalau mau ke sana sekarang, itu ditanya dulu, ramai atau enggak? Kalau ramai enggak boleh. Al-Habib Zain bin Smith di Madinah, itu ulama kita, hijrah ke Madinah, salah satu yang mentaksis Rabithah Alawiyah ya. Rabithah Alawiyah ini kumpulan para Habib-Habib yang mendata nama Habib, siapa yang lahir, siapa yang meninggal. Al-Habib Zain bin Smith itu enggak boleh bertamu. Ada orang tamu siang hari itu dipermasalahkan, maka orang bertamu agak malam. Coba mau ketemu Kiai Lukman, kapan aja boleh tuh. Ini nikmat ya, nikmat sekali, alhamdulillah. Kita buat maulid tutup jalan, boleh nggak di sini? Tinggal ngomong Pak RW Pak RT beres, ya, masya Allah. Coba antum tinggal di negara tetangga, negara Arab, negara mana aja. Wallahi demi Allah, tidak ada yang sebebas negeri kita. Nggak ada yang senikmat ini. Nikmatul hur, nikmat kebebasan itu mahalnya bukan main. Mau sangkarnya emas, dikasih makan lengkap setiap hari, tapi nggak boleh keluar. Mau? Kalau macam-macam tangkap, macam-macam ikat kaki. Mau begitu? Ya, paham maksud saya? Sangkar emas, fasilitas oke, tapi kebebasan berpikir tidak dikasih. Kebebasan berbicara nggak dikasih. Mau? Ya, negeri ini sudah sangat bebas, alhamdulillahirabbil. Itu yang inisial R tadi, itu ngomong kemana aja biasa aja. Bahkan dulu dia pernah ngomong kitab suci itu fiktif, dongeng apa gitu dulu. Nggak ada tuh yang demo dia.
Hebat sekali ya. Negeri ini luar biasa ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka saya melihat perseteruan ini itu bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang belajar semantik ya, ada lagi macam-macam ilmu bahasa ya, dia akan membaca di situ ada satu nikmat yang dimulai dari zon ya, cara berpikir, konsep yang ada dalam diri ya. Wa ana ma'ahu hina yadhkuruni, di riwayat lain hina dzakarani. Nah, pindah babnya. Tadi bab zon, keyakinan, persepsi. Sekarang pindah ke bab zikir. Aku membersamainya hina yazkuruni, di saat dia menyebut namaku. Aku membersamainya, disebut dengan ma'iyah. Apa istilahnya? Istilah dalam ulama-ulama ahli zikir, muraqabah, ma'iyah. Aku membersamainya jika dia menyebut-nyebut namaku. Udah terasa belum bersama Allah? Belum ya? Bismillah, izin minum dulu ya. Kalau nyebut-nyebut nama orang, nama kekasih, nama orang yang kita mau, belum tentu dia nyebut nama kita. Kiai pernah nggak bertepuk sebelah tangan? Sering. Kita mau dia nggak mau ya. Kita rindu dia tidak rindu. Sedih sekali dia. Stres. Yang jika dia disebut, dia menyebut kita, itu cuma Allah. Kegayung bersambut itu cuma mahabbatul ilah, hanya cinta kepada Allah. Dan yang kedua, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, siapa yang menyampaikan salam kepadaku, Allah kembalikan raddallahu alaihi ruhi, Allah hidupkan aku kembali. Ruh kalau dikembalikan hidup kan? Cuma hidupnya bukan hidup fisik, tapi al-hayah al-barzakhiyah, kehidupan barzakhi. Bahkan al-hayah ar-ruhiyah, kehidupan ruh yang bisa dirasakan oleh ahli ruh. Kita ini jika dominan di saat ini ruhani, kita akan menyaksikan kehadiran arwah. Makanya beberapa para sahabat menyaksikan Sayyidina Jibril turun, ada yang pingsan langsung. Sayyidina Abdullah bin Abbas menyaksikan Jibril 2 kali. Ini dalil bahwa menyaksikan malaikat itu bisa di kalangan bukan nabi. Ada kalanya malaikat menyerupai manusia. Lebih mulia malaikat atau nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau malaikat ruhnya bisa terlihat seperti manusia, mungkinkah ruh nabi Allah lihatkan seperti itu kembali secara ilmu akidah? Mungkin nggak? Mungkin aja ya. Maka ketika mereka para nabi Allah hidupkan lagi, lalu dikumpulkan di Al-Masjid Al-Aqsa, Al-Quds, lalu mereka menjadi makmum Rasulullah. Itulah semua para nabi dihidupkan dan jadi makmum Rasulullah SAW. Sahlah semua nabi jadi umatnya ya. Sahlah semua nabi jadi umat SAW. In dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Siapa yang menyebut aku, mengingat aku di dalam dirinya, aku akan mengingatnya di dalam diriku. Allah itu oleh para ulama dirinya diistilahkan dengan az-zat al-buhti, zatul buhti, maksudnya zat mutlak. Zat buhti itu bukan nama, itu istilah menyebut bahwa zat Allah tidak dapat dibayangkan. Ada beberapa orang menyebut zatul buhti itu nama Allah, itu tidak benar ya. Nama Allah itu beragam. Ada namanya al-asmaul husna, ada al-asma al-a'zam, ismul a'zam, ada isim sifat, ada isim af'al, ada isim zat. Macam-macam nama itu. Yang kita baca selama ini baru al-asmaul husna. Al-asmaul husna berapa yang kita hafal? Ya kalaupun hafal ya, hafal minimal ditempel lah di rumah ya. Al-asmaul husna yang 99 itu baru sebagian dari nama Allah. Waktu saya ke Jaro, ada Tuan Guru Jaro, Kiai Ahmad Sanusi. Ternyata dia punya mursyid, punya guru rohani, ketemunya di Saudi, di Haramain. Beliau guru tarekat namanya Rifa'iyah, Sidi Ahmad Rifai, salah satu wali yang ahli sunnah, kuat sekali ahli sunnahnya ini.
Syekhnya orang Suriah pindah ke Turki. Ketika nelfon, itu tempat zawiyah zikirnya di-shoot sama khadamnya. Sampailah ke nama, ada daftar nama, saya kira Al-Asmaul Husna. Ternyata nama-nama Syekh Ahmad Rifai. Jadi wali itu namanya banyak, ada gelar-gelar. Ini sebagai contoh. Nabi Muhammad itu namanya berapa di Dalail Kiai? Masih ingat ya? 200-an. Imam Suyuti menyebutkan lebih dari 600, bahkan lebih dari 700 nama Rasul. Maka wali-wali itu gelar dan namanya banyak. Syekh Abdul Qadir Jilani itu juga ratusan. Saya ketemu seorang santri di Garut, beliau menyampaikan bahwa kami punya kiai, punya syekh, punya wali yang dia menyebutkan 100 nama Syekh Abdul Qadir Jilani. Jika kita menyebut nama Allah, nama yang mana tinggal pilih, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah akan menyebut kita dengan nama yang diberikan kepada kita. Siapa yang ngasih nama itu? Allah sendiri. Ya. Namanya nama kehambaan. Jika kita menyebutnya dengan Ya Rahman, dia akan manggil Ya Abdi, Ya Abdur Rahman, wahai hamba terkasih. Kalau kita manggilnya Ya Razzaq, Allah akan memanggil kita Ya Abdur Razzaq, wahai hambaku, hamba sang maha pemberi rezeki. Dikasih oleh Allah nama. Itu namanya nama kehambaan. Ya, banyak istilah nama. Ya. Jadi nyebut Allah, Allah itu nama bukan? Maka Allah juga sebut nama kita dengan nama yang dia pilihkan, bukan nama yang dipilihkan orang tua. Kiai Luqman itu nama yang dikasih ayahnya. Jika beliau menyebut nama Allah, maka Allah akan sebut nama yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nama itu dirahasiakan oleh Allah, diberitahukan kepada Rasulullah dan aulia-aulianya. Bahkan beberapa hamba Allah dikasih tahu lewat ilham, bahkan mimpinya. Ya, bahkan Imam Ibnu Sabi'in menyebutkan dalam risalahnya, dia di dalam risalahnya itu menyatakan bahwa Allah memanggil dirinya dengan sebutan Abdul Haq. Berarti ini suka zikir ya, hak gitu ya. Jadi Al-Haq nama Allah bukan? Ya, Al-Haq salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika ingin menyebut nama Allah, ambil satu nama, disebut-sebut dalam hati. Dari semua nama itu, dari Al-Asmaul Husna, bukan nama yang lain, Asmaul Husna dulu. Nama yang paling mencakup semua nama adalah lafaz jalalah, yaitu Allah. Ar-Rahman, siapa yang bernama Ar-Rahman? Allah. Ar-Rahim, Allah. Al-Kabir, Allah. Tapi Ar-Rahman bukanlah Rahim, maknanya lain. Ar-Rahim lain makna dengan Kabir. Jadi jika ada orang menyebut Ya Allah, Ya Allah, maka dia sedang memanggil semua nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kelebihan Ismul Jalalah ya. Siapa yang menyebut namaku di dalam dirinya, berarti hanya dia dan Allah yang tahu. Aku sebut namanya di dalam diriku, di dalam zatnya, berarti orang ini dirahasiakan Allah. Maka di sini ada dua jenis hamba. Ada hamba yang membesarkan namanya di depan makhluk, ada hamba yang menyembunyikan namanya di dalam dirinya. Ada hamba yang berwirid di tengah keramaian, ada hamba yang menyembunyikan wiridnya dari keramaian. Ini dua jenis hamba. Berzikir di keramaian, bahasa Arabnya jalwah ya, berzikir dalam keramaian, dalam munculnya banyak orang. Sedangkan berzikir dalam kesunyian disebut khalwat. Jalwat, khalwat. Salah satu orang dari 7 orang yang akan dinaungi hari kiamat adalah orang yang mengingat Allah, yazkur rabbahu, mengingat Allah Ta'ala, lalu dia menangis, mengalir air mata dalam berzikir. Itu disebutkan di dalam hadis, sab'atun yazilluhumullah yawma la zilla illa zilluh. Ya, 7 golongan yang Allah jamin keselamatannya di hari kiamat, di zaman yang tidak ada lagi bantu kecuali Allah dan syafaat Rasulullah. Salah satunya orang yang berzikir dalam khalwat, khalian, dia berzikir dalam kesunyian ya. Tapi orang-orang yang berzikir kepada Allah, hatinya tidak pernah sunyi. Setiap malam menurut orang itu sepi, bagi dia itu ramai sekali ya. Ketika hatinya menyebut nama Allah, wala dzikrullahi akbar, itu sudah lebih besar dari semuanya. Wa in dzaqarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in
hum khairum minhum. Ini redaksi Imam Qutaibah. Siapa yang menyebut namaku dalam khalayak ramai di majelis zikir, maka aku akan sebut-sebut namanya di keramaian malaikat, keramaian arwah-arwah para orang-orang beriman yang sudah wafat, yang barangkali lebih baik daripada mereka, para syuhada, para anbiya. Jadi nama-nama kita ini selalu disetorkan, yang nyetorin Allah sendiri. Wahai hambaku, malaikatku, wahai nabi-nabiku, wahai para syuhadaku, si fulan menyebut-nyebut namaku. Bahkan Allah berkalam khusus kepada langit, wahai penduduk langit, aku mencintai si fulan, fa'ahibbahu. Hai Jibril, cintai dia. Umumkan kepada penduduk langit, ayyuha ahlas sama, wahai penduduk langit, innu uhibbu fulanan fa'ahibbuhu. Aku cinta kepada si fulan, hamba Allah yang suka menyebut nama-nama Allah, maka cintailah dia. Jadi diumumkan di langit. Inilah viral yang hakiki. Itulah artis Instagram langit, selebritis rohani, ya. Mereka disebut-sebut dan gak perlu, ya. Kalau kita sekarang kan gini, follow back ya mas, gitu ya. Yang begitu itu cuma Allah, nggak perlu dikalamkan, langsung Allah yang akan menjawab. Ya, sebut namanya sekali, Allah sebut kita berkali-kali. Sebut sekali, Allah sebut 10 kali. Sebut dia 10 kali, Allah sebut kita 100 kali. Sebut 100 kali, Allah sebut kita 1000 kali. Antum bayangkan orang yang nyebut-nyebutnya beribu kali, maka Allah menyebut dia beribu-ribu kali, berpuluh-ribu kali. Kalau Allah sebut-sebut, sama dengan begini. Nih balik lagi pakai Luqman. Mumpung pas dengar dari teman nama Kiai Luqman waktu dulu masih jomblo, disebut-sebut nama si dia, seneng kan? Seneng. Kata orang Jawa, suweneng. Namaku disebut nama orang yang aku suka. Dia nanya-nanya, Kiai Luqman itu ini nggak jelas. Senang kita, baru yang nyebut siapa? Makhluk yang kita suka. Antum itu senang seseorang karena Allah teteskan sedikit jamalnya, keindahan pada diri orang itu. Kalau nggak, kita nggak suka sama dia, walaupun wajahnya cantik, walaupun wajahnya keren, gagah. Jamalnya ini, keindahan yang Allah percikan ke dalam diri orang itu membuat kita rindu. Namun ada yang disebut al-jamal al-muhammadi, keindahan nur Nabi Muhammad. Antum kalau lihat orangnya merindukan Nabi Muhammad SAW. Kerinduan ini lebih hakiki daripada rindunya Kiai Luqman tadi. Ada yang cici di belakang. Mantan apa? Disebut-sebut oleh Allah. Ini yang bikin jantung berdebar. Jadi kenapa jantung kita kadang berdebar? Zikir, merinding. Itu lagi disebut-sebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengumumkan nama kita di penduduk langit sana. Nikmatnya bukan main, indahnya bukan main. Kawan saya diundang oleh orang yang dia nggak coblos dulu. Senangnya bukan main, datang juga. Ya. Ada yang begitu kan? Dulu kita lagi mahasiswa, demo teman-teman demo masa-masa SBY. Tuh diundang SBY, datang makan bareng, nggak tahu besok udah nggak demo lagi. Udah seneng dia. Tuh zaman-zaman dulu. Saya nggak tahu sekarang karena sudah nggak jadi mahasiswa. Dulu teman saya tukang demo ini pas naik BBM kata dia SBY kafir. Muncul ilmu kaidah baru dalam ilmu agama, naikin BBM kafir. Ya. Besok-besok hilang tuh nggak ada ya. Wa in taqarraba minni shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an. Siapa yang mendekat kepadaku shibran, sejengkal, aku mendekat kepadanya 1 zira'. Maksudnya apa? Siapa yang mendekat kepada Allah, menyebut namanya sekali, berapa kali Allah balas? 10 kali ya. Siapa yang menyebut dia 10 kali, kali ini 10. Disebut Allah 100 kali. Begitulah. Wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu minhu ba'an wa in atani yamshi ataitu harwala. Siapa yang datang kepadaku berjalan, aku akan menyambanginya, menjemputnya dalam bentuk berlari.
bukan berarti Allah perlu berlari. Allah itu bukan fisik, juga bukan non-fisik. Kita ini tubuh fisik, bukan juga non-fisik. Karena non-fisik yang masih makhluk jasmani. Dalam ilmu akidah, benda disebut dengan jisim. Benda itu ada yang tampak, ada yang tidak tampak, ada yang meter, ada yang tidak meter. Ya, jisim. Jin itu punya tubuh nggak? Punya, namanya tubuh nariyah, tubuh yang tercipta dari api. Sedangkan tubuh kita tubuh turabiyah, dari tanah, atau tiniyah. Ini tubuh ini sama-sama tubuh. Hatta malaikat tubuhnya disebut jisim nuraniyah, tubuh cahaya. Malaikat, kita, jin, syaitan sama. Itu semuanya punya fisik. Jadi malaikat itu kalau ada perintah dari Allah turun, maka dia pindah dulu dari atas ke bawah, terbang ke bawah, pakai sayap dia terbang. Tetap pakai asbab, nggak ada yang terbang kayak Superman, itu nggak ada. Itu kayak khayalan orang sono aja tuh. Ya, kolornya kebalik lagi di luar ya. Terus pakai kain, nggak bisa orang terbang begitu. Hatta malaikat terbangnya mesti ada sayapnya. Masa ada orang terbang nggak pakai sayap? Ada, bukan Superman dalam bahasa Inggris, tapi wali Allah. Wali Allah bisa terbang tanpa sayap. Yang datang kepadaku berjalan. Saya mau tanya, Allah bertempat nggak? Terus berjalan di sini maksudnya apa? Yang bermujahadah, berusaha datang kepada Allah, usahanya mungkin sedikit, Allah akan membalasnya banyak. Harwalah itu lari-lari kecil. Emang Allah fisik? Enggak. Maka Imam Ibn Labban mengatakan, jika engkau sudah sepakat meyakini Allah bukanlah benda, bukanlah fisik, maka jika disebut Allah berjalan, Allah berlari, itu tidaklah masalah. Allah bersemayam di atas aras, Allah turun ke langit dunia, enggak masalah. Kenapa? Dia bukan benda. Maka kata turun bukanlah turun makhluk. Turunnya bermakna kedekatannya. Harwalah ini bukan berarti Allah lari-lari kecil, karena dia bukan fisik. Ya, jadi ulama-ulama ahlullah tidak perlu mentakwil teks. Mereka cukup merasakan makna. Kenapa tidak perlu takwil? Karena Allah bukanlah fisik. Itulah salah satu ajaran Imam Asy'ari. Beliau tidak mentakwil. Itu kitab Al-Ibanah. Serahkan maknanya kepada Allah. Beliau ambil ilmu ini dari Imam Junaid al-Baghdadi. Tapi ketika pindah ke Baghdad, di situ mulai banyak orang berdebat mengenai sifat-sifat Allah. Ya, lalu pindah lagi ke Basrah. Ketemulah orang-orang yang suka mentakwil, tapi takwilnya tidak benar, maka dia kemudian meluruskan aja takwil. Muncullah kitab yang kedua. Ya, jadi itu Imam Asy'ari juga berubah-ubah. Berubahnya bukan di prinsipnya, tapi di metodenya aja. Ya. Mau baca hadis lagi? Satu lagi ya. 6 nih. Satu hadis kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala haddatsana Umayyah. Kata Imam Muslim, saya punya guru namanya Imam Umayyah. Umayyah ini orang Basrah. Imam Muslim orang Naisapur. Naisapur ini sekarang di Iran. Dia mau dengerin hadis ini, berangkat dulu naik onta sampai ke satu negeri namanya Basrah. Basrah ini tetangganya Baghdad, dekat kota Baghdad. Ada satu kota tua namanya Basrah. Jadi sekarang tuh enak, kita yang datang bacain hadis. Hadis ini dulu dijemput oleh Imam Muslim dari kampungnya, nggak pakai bis, nggak pakai motor, nggak pakai mobil, nggak pakai pesawat, pakai onta. Diambil dari gurunya bernama Umayyah ibn Bustam al-Aishi, wafat tahun 230-an, 232 Hijriah. Gurunya Umayyah mengatakan, aku mendengarnya dari guruku bernama Yazid, juga orang Basrah. Lalu Imam Yazid meriwayatkan dari Imam Rauh. Imam Rauh ini juga imam dari Basrah, dari Al-Ala, dari Abihi an Abi Hurairah, dari gurunya dulu mendengar dari Abu Hurairah waktu Abu Hurairah di Madinah. Jadi hadis ini sudah berpindah-pindah tempat. Tapi adabnya dulu murid datangin guru. Kalau sekarang nikmat ya. Saya cuma anterin doang kitab hadis ke antum kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kata Imam Muslim? Dari Abu Hurairah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasiru fi tariqi Makkah. Hadisnya itu biasa kita dengar. Cuma yang kita dengar potongan belakangnya. Depannya enggak dibaca. Nabi ini disebut asbabul wurud. Sebab hadis ini muncul. Dulu beliau bersama sahabat jalan-jalan fi tariqi Makkah.
di jalan-jalan Mekah. Mekah itu jalannya itu ada bukit-bukit jalan. Bukit-bukit jalan. Jadi ada jalan di antara dua bukit. Bahkan ada jalan di perbukitan. Kalau jalan di antara dua bukit disebut saniyah. Makanya ketika Nabi mau hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau melewati dua bukit, Saniyatul Wada. Itu namanya, ya. Ketika jalan-jalan, nah jadi Nabi ini ngajar tidak hanya di masjid. Lagi jalan, lagi rihlah, beliau ngajar murid-muridnya, sahabat-sahabatnya. Maka saya dengan sahabat-sahabat kita di Ribat, kami terkadang nginep di tengah hutan semalam 2 malam, lagi di jalan bacain hadis. Ya, kita nggak formal-formal amat, ya. Bajunya nggak begini, baju kaos, ya. Baju kaos tapi baca kitab. Nikmatnya bukan main. Di tengah hutan ada suara-suara alam, lalu kita sebut nama Allah, baca nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di suatu gunung, famarra ala jabalin yuqalu lahu Jumdan. Sampailah di suatu bukit. Semoga bukit ini masih ada di Mekah. Gunung ini namanya Gunung Jumdan. Nanti tanya sama orang Mekah, siapa nggak bukit ini? Soalnya bukit Mina pun udah dihancurin. Ya, udah dijadiin sekarang tempat kita tinggal, tempat kita mabit, ya. Faqala siru hadha Jumdan. Lewatilah, kata Rasulullah, bukit Jumdan ini. Sabaqal mufarridun. Sebenarnya tidak ada hubungan langsung, tapi beliau kemudian menghubungkannya dengan zikir. Sabaqal mufarridun. Sungguh telah lebih dahulu al-mufarridun. Sahabat Nabi orang Arab. Dengar kata mufarridun, secara harfiah mufarridun orang yang menyendiri. Mufarrid, farrada yufarridu tafridan. Tapi mereka khawatir jangan-jangan lafaz ini lain makna, bukan makna secara bahasa. Maka mereka bertanya, wamal mufarridun ya Rasulullah? Apakah yang disebut mufarridun wahai baginda Rasulullah? Lalu Nabi SAW jawab, az-zakirunallaha waz-zakirah. Orang laki-laki ataupun perempuan yang banyak menyebut nama Allah, ya. Lelaki ataupun perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Tubuh ini ada jenis kelaminnya, tapi ruh kita tidak ada kelaminnya, karena ruh bukanlah fisik. Malaikat aja masih fisik nur, itu bukan laki perempuan. Maka laki perempuan itu cuma jenis manusia dan jin. Malaikat pun yang sudah tinggi nggak begitu, apalagi ruh. Maka dalam berzikir tidak dibedakan lagi di sisi Allah. Ini yang berzikir laki atau perempuan disebut sama. Siapakah mufarridun ya Rasulullah? Yang dahulu sampai kepada Allah, yang dahulu sampai ke surganya Allah sebelum yang lain sampai. Di dunia dia sudah merasakan nikmatnya surga. Mereka adalah yang banyak sebut nama Allah, baik laki-laki atau perempuan. Maka saya mengajak siapapun yang hadir pagi ini ataupun yang mendengarkan kajian pagi ini, mulai hidupkan yang namanya al-wirdul asas, wirid asasnya Rasulullah dan para sahabat dan para ulama. Apa wirid asasnya? Dimulai dengan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, ya. Lalu Nabi suka mengatakan, ya, afdalu dzikri la ilaha illallah. Tapi sebelum zikir Nabi mengatakan juga lallahu asyaddu farhatan, ya. Allah sangat suka, sangat senang kepada orang yang siapa? Kepada hambanya tabah, yang bertobat. Maka mulai dari istighfar 100 kali. Ya, istighfar berapa kali? 100 kali. Ini amalan Nabi. Kenapa dimulai syahadat? Jangan-jangan tadi hati kita kufur. Maka kita setiap mau zikir perbarui syahadat. Setiap kali mau salat perbarui syahadat. Setiap mau sedekah perbarui syahadat. Setiap kali baca Quran perbarui syahadat. Khawatir tadi di jalan dalam berpikir pikiran kita ada kufurnya. Minimal kufur nikmat, walaupun tidak sampai kufur murtad. Jadi dimulai dengan apa? Syahadat. Lalu apa tadi? Bersihkan dulu wadah yang mau zikir, bersihkan supaya dia nyaman. Istighfar. Istighfar yang kami terima dari guru kami tadi, guru saya Abu Ya Hasan Al-Basri, itu berzikir mengistighfarkan satu persatu anggota, mulai dari ubun-ubun, pandangan mata, telinga, lisan, tangan, kaki, perut, kemaluan, semuanya. Satu sel darah, satu tetes darah, satu sel di tubuh ini diistighfarkan semua. Lalu pindah ke istighfar dosa qalbu. Maka gak sempat lagi ngitung, mungkin sudah lebih dari 100. Lalu yang ketiga, afdalu dzikri la ilaha illallah. Kata Nabi, zikir paling tinggi la ilaha illallah, minimal juga 100. Beberapa masyayikh mengijazahkan dengan angka unik,
sesuai dengan nilai dari lafaz la ilah secara ilmu huruf dan adat, yaitu 165. Ya, saya dapat juga ijazah ini dari jalur beberapa masyayikh di Pulau Jawa dan juga dari orang-orang Arab tertentu. Apalagi setelah la ilaha illallah, la ilaha illallah itu zikirnya hararah, ada nuansa panasnya. Maka kalau zikir la ilaha illallah itu kayaknya panas ya, dia mesti ditawar kembali. Penawar hararah panasnya zikir hanyalah salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka bacalah minimal sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga berapa? 100. Lalu ditutup dengan subhanallah bihamdi subhanallahal azim. Dalam hadis Muslim juga ya, kita nggak usah buka, disebutkan subhanallah bihamdi subhanallahal azim adalah satu pohon di surga. Pohon di surga itu satu pohon 100 tahun jalan baru selesai di ujung rindang ininya. Apa? Canggahnya apa namanya? Rantingnya ya. Kalau bahasa canggah itu bahasa Padang itu ya. Jadi ranting-rantingnya ini semuanya itu punya bawa semacam zil, bayang-bayang ya, yang sejuk di bawahnya. Orang kalau melewati di bawahnya menikmati pohonnya, menikmati sejuknya. Kalau ada angin melewati dan masuk ke sela-sela ranting dan daunnya, maka terdengarlah bunyi musik paling indah, yang lebih indah dari semua musik yang ada di dunia. Jadi di sana tuh nanti artis-artis kehabisan pekerjaan. Ya, kenapa? Mereka disuruh menikmati musik surgawi. Angin mengenai daun pohon berbunyi indahnya bukan main. Tapi kalau didengar-dengerin isinya memuji Rasulullah, salawat kepada Rasulullah, memuji Allah, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Itu berapa zikir tadi? Syahadat, istighfar, la ilaha illallah, salawat, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Kalau kita tanam satu, baca satu, Allah tanam satu pohon. Kalau Bapak Ibu sudah nanam bertahun-tahun, itulah konglomerat surga ya, yang punya 100 hektar sawit, kaya nggak? Kaya. Ini kita punya ribuan hektar pohon surgawi, itu konglomerat akhirat ya. Mau kaya di akhirat walaupun kere di dunia. Saya ijazahkan mengamalkan zikir ini, disebut al-wirdul asas dan dikumpulkan oleh Imam Abdul Hasan Syazili. Saya ambil ijazahnya dari guru kami Al-Syekh Muhammad Abdul Rabb An-Nazari Al-Yamani. Beliau salah satu mursyid dalam Thariqah Syaziliyah dan beberapa Thariqah yang lain. Ini khusus wiridan Nabi yang dipakai oleh imam ini. Ajaztukum kama ajazani syaikhi. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyakum na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Asyhadu an la ilaha illallah. Ikuti. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya Allah, kami bersaksi Engkaulah pencipta kami. Ya Allah, kami bersaksi kami adalah hamba-Mu yang hina, tercipta dari zat yang hina. Ya Allah, terimalah kami sebagai hamba. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, terimalah kami sebagai umat Nabi Muhammad. Wahai baginda Nabi Muhammad, kami bersaksi Engkau adalah Rasulullah, utusan Allah, Habibullah, kekasih Allah. Al-Fatihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berikan ya Allah kebahagiaan bagi kami zahir dan batin, dunia dan akhirat. Berkahi kami, keluarga kami, negara kami, ulama kami, umara kami, wabil khusus siapapun yang hadir dan mendengarkan kajian ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dari kami, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رب العالمين حمد الحامدين حمد المستغفرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا
أما بعد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد المنور بذاته وسر السار في جميع الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه ونبيه وسلم. Bapak Ibu jemaah yang berkah Allah, salah satu nikmat pada kita, Allah takdirkan kita duduk di saat orang-orang lagi berjalan di luar. Dalam hadis Imam Bukhari dikatakan, apabila seseorang hamba sholat di masjid, lalu dia tetap fi musalla, dia tetap duduk di tempat dia sholat. Jadi kan tempat kita sholat semua. Maka malaikat rahmat mengatakan, Allahumma arham, ya Allah rahmati orang yang duduk ini. Dalam riwayat yang lain dikatakan, Allahumma salli alaihi, ya Allah sampaikan rahmat keberkahanmu kepada orang ini. Mada ma fi musalla, selama dia masih duduk di tempat sholatnya. Ini kan tempat sholat kita semua ya? Jadi Bapak Ibu sadar atau tidak, malaikat dari tadi itu doa di ubun-ubun kita. Dan mereka tadi itu datang bertahap, pindah, ngasih tahu, sono ada majelis, sana ada majelis, ya. Tidaklah ada satu majelis, malaikat-malaikat mengumumkan kepada malaikat sekitarnya, halumma ila hajatikum. Ya, tidak ada satu majelis, malaikat-malaikat, nama malaikatnya malaikat sayyarah, malaikat yang bertebaran di mana-mana. Tugasnya cuma satu, meramaikan majelis-majelis ilmu dan zikir. Semoga majelis kita termasuk majelis yang diridhai oleh Allah SWT. Jadi ini kalau kita dibuka nih mata batin oleh Allah, ini gak ada atapnya Pak. Kalau melihat sampai ke atas tuh orang bersayap sampai langit sana. Maka sebagai tanda terima kasih kepada Rasulullah SAW, kita kirimkan Al-Fatihah untuk beliau, untuk guru-guru kita semua, orang tua kita, dan semua yang hadir malam ini. Semoga Allah membukakan hati kita semua. Al-Fatihah. Kembali kepada doa malaikat tadi. Ternyata ada sir rahasia yang sering kita lupa. Setiap kali masuk masjid ada doa. Apa doa masuk masjid? Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Tapi di hadis lain cukup sholawat. Saya bertanya-tanya, kok di hadis ini sholawat, di hadis ini doa? Ya Allah bukakan bagiku pintu-pintu rahmat, bukan satu pintu. Abwaab, abwaab itu plural, jamak daripada bab, bab satu pintu. Kalau abwaab banyak pintu. Ya Allah bukakan bagiku pintu-pintu rahmat. Pintu rahmat itu tidak hanya kiri kanan, itu dari atas, macam-macam. Tapi di hadis lain, masuk masjid cukup baca sholawat. Saya lama mentafakuri hadis ini. Ternyata pintu rahmat itu adalah Rasulullah SAW. Ya. Jadi kalau kita sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, rahmatnya turun 10 kali. Kalau kita doa, Allahumma ftahli abwaab rahmatik, dibuka juga, tapi belum tentu 10. Ya. Oleh karena itu ulama kita menggabungkan doa masuk masjid. Jadi jangan lupa masuk masjid baca doa. Jangan selonong-selonong aja, ini tempat malaikat rahmat berkumpul. Tidak ada tempat ibadah yang menyembah Allah di dalamnya, melainkan malaikat rahmat berkumpul di dalamnya. Jadi kalau masuk, tenang dulu sebentar, kaki kanan dinaikkan. Ya, tadi begitu nggak? Main masuk-masuk aja. Ya, belajar ada tempat rahmat bercucuran. Rahmat bercucuran, dan rasakan kalau hati sudah terkoneksi, nikmat rasanya. Maka Bapak Ibu ini kalau zikiran sendiri 10 menit terasa lama, tapi kalau ngaji taklim 1 jam pun terasa sebentar. Kenapa? Karena taklim itu adalah buah-buah dari taman surga. Kalau zikir kadang-kadang belum matang buahnya, makanya kadang zikir pahit. Ya, karena dia ngobatin dulu. Zikir itu ngobatin. Az-zikru syifa'un.
Zikir itu obat bagi orang yang sudah lama berzikir. Zikir itu tidak hanya obat, bisa jadi silah, senjata. Jadi ulama itu nggak perlu bisa bersilat, cukup dia doa selesai. Ulama orang kenal Allah, ya. Tadi kita makan, teman-teman pada senang makan di suatu tempat. Kawan kita yang sudah niat mau bayar, tahu-tahu kaget sudah dibayarin. Nggak kenal juga nih orang berdua. Dia sebut, saya murid Habib Fulan. Oh, langsung. Jadi cukup dengan saya murid Habib Fulan, baru tawassul sama zuriatnya. Sudah senang, apalagi tawassul dengan kakeknya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau masuk masjid, ini tempat rahmat, maka minta Allah maftahli abwaab. Nah, adik-adik itu udah hafal, cuma mereka kan anak-anak, nggak mengerti rahasia. Kita kalau sudah mengerti rahasia, kita ambil. Jadi kalau masuk masjid, tenang dulu sebentar, kolbunya diajak masuk. Masukkan kaki kanan, baca doa, Allahumma ftahli abwaab rahmatik, tambahkan salawat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Jadi dapat semuanya. Ya, gabungan. Jadi ulama itu meriwayatkan banyak hadis, lalu mereka gabung jadilah sebuah panduan amalan. Jadi malaikat apa yang mengiringi orang haji? Banyak nama malaikatnya, tapi terkumpul dalam satu klan malaikat rahmat. Jadi malaikat itu ada kayak habaib, ada fam-famnya, kayak bangsa, ada suku-sukunya. Ada suku Bugis, Banjar, ya, Jawa, Sunda, Minang, Aceh, macam-macam, Madura, semuanya ada. Kalau asli Kalimantan namanya apa? Dayak. Di sana juga begitu. Malaikat itu ada fam-famnya. Maka ada malaikat yang nama belakangnya pakai il, Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Ada yang belakangnya pakai an, Ridwan, Kiraman. Ada yang pakai in, kita katibin, hafizin. Ada yang pakai ta, sayyarah, hafazah. Itu fam-fam mereka. Hamalatul arsh. Ada malaikat zikir-zikir, malaikat azkar. Ya, banyak. Malaikat itu punya tubuh, tapi bukan tubuh fisik. Tubuhnya, tubuh nur. Kalau tubuh kita kan tubuh tin, kita kan tercipta dari tanah, maka tubuh ini tanah, tini, maka disebut tubuh fisik tanah. Mereka tercipta dari cahaya, maka tubuh mereka jisim nuri, jisimnya jisim nur. Kita ada darahnya Pak. Kalau kurang darah kita gimana? Disuruh makan ini, makan itu ya. Ada makanan khusus yang bisa meningkatkan darah. Kalau kita lemas, semuanya dikasih minum nih airnya. Malaikat itu juga sama. Malaikat itu punya nutrisi, punya makanan, punya sarapan, punya cemilan. Ya. Kalau malaikat menghadiri majelis zikir, dia sedang pesta. Jadi kapan pesta malaikat? Kalau ada majelis zikir. Di atasnya pesta lagi, taklim. Jadi kapan mereka kemudian girang? Kalau ada taklim. Antum ngumpul baca Ratiul Haddad, itu malaikatnya senang sekali. Maka orang-orang tertentu yang rohaninya lembut, rohaninya bening, itu bisa merasakan kehadirannya, penciriannya bulu rambut berdiri. Berzikir, ya. Ya qawi ya matin, gitu ya. Ada kan zikirnya? Macam-macam zikirnya tuh. Kalau Ratibul Attas itu bismillahnya diulang-ulang. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada sir, ada rahasia semua di situ. Dan ternyata di setiap huruf-huruf zikir, terutama zikir-zikir Qur'ani, di situ ada malaikat ribuan yang memikul, yang membersamai lafaz tersebut. Jika dibaca dia hadir. Hati-hati. Setan, iblis, karena mengenal rahasia itu, dia siapkan tentara-tentara malaikat palsu. Inilah yang dijadikan untuk menyesatkan calon-calon wali Allah. Dia lihat kayak malaikat, padahal bukan malaikat. Iblis ini kan dulu pernah jadi pemimpin malaikat di surga. Mimpin zikir, mimpin ibadah malaikat di surga. Tapi mohon maaf, imam masjid ada yang sok nggak? Kalau nggak ada saya nggak jadi ini, nggak jalan. Majelis nggak jalan. Ada yang ngomong gitu nggak? Saya banyak Pak dengar. Yang begitu biasanya nggak mau ikut ngaji sama saya biasanya. Kalau ikut ngaji biasanya itu hilang. Rata-rata nggak mau ngaji. Ngerasa udah alim.
ngerasa sudah cukup dengan rotib-rotibnya. Nah itu rotib kan ditulis di zamannya. Zaman sekarang ada rotib baru, ada rahasia baru. Kan kita belum keluarin aja Pak. Ya, tahap lah ya. Ada wirid-wirid untuk senjata di zaman ini. Dulu masyayikh kita buat zikir untuk zaman dia. Ke setiap masa ada ulama yang meramu zikir-zikir Quran, Sunnah. Bahkan mereka dapat persetujuan dari Allah secara rohani. Itu dikumpulkan untuk senjata akhir zaman. Kita jangan bilang, oh inti ajaran baru. Tidak. Al-Habib Al-Haddad, Abdullah Al-Haddad, dia kan juga mengumpulkan yang sebelumnya belum dikumpulkan. Ya. Al-Habib Al-Attas, dia mengumpulkan kumpulan zikir sebelum beliau itu orang tidak berzikir seperti itu. Hasan Al-Banna nulis Al-Ma'thurat, itu kan tadinya sudah ada yang lebih lengkap. Dia buat versi dia sendiri. Setiap wali-wali Allah itu dia punya perbendarahan zikir. Ya. Namun mereka ini tidak mau sombong. Kalau masih ada yang lama pakai dulu, tambahin dikit gitu. Ya, khawatir umat pada kaget. Jadi saya, walaupun saya mengijazahkan di majelis Ratibul Haddad, Ratul Attas, saya punya wirid sendiri Pak, yang nggak ditulis di situ, ya. Tapi dari Quran juga, dari Sunnah juga, dan dalam pengalaman rohani sendiri kita mendapatkannya. Tentu nggak boleh keluar dari kaidah Al-Quran dan Sunnah, karena Al-Imam Junaid mengatakan ilmuna muqayyadun bil kitabi was sunnah. Ilmu kami, ilmu zikir ini, ilmu ma'rifatullah berkaitan muqayyad, nggak boleh keluar dari kitab dan sunnah. Jadi malaikat-malaikat mereka kalau mau makan, mau minum, mau pesta, apa yang mereka lakukan? Mereka hadir di majelis zikir. Ya, berarti Bapak Ibu ini kalau rutin buat majelis, di sini sudah ada majelis ratib. Ya, udah ratib apa? Belum punya. Harus ada ratib sekali seminggu aja, malam Jumat atau pagi Jumat atau pagi subuh. Ratibul Haddad atau Ratibul Attas. Ratibul Attas jarang ya. Mau nggak ngamalin? Ya. Dia tuh bawa kertas kosong aneh jazain ya. Ratibul Attas, amalin tuh, itu asrar-asrar basmalah ada di sana. Harus punya wirid. Kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq yang dinukil oleh Imam Al-Qushairi dalam Ar-Risalah Al-Qushairiyah, zikrullah itu adalah senjatanya murid, senjatanya salik. Itu murid. Kalau wali beda. Murid senjatanya apa? Zikrullah. Senjata kalau di zaman sekarang seperti pistol. Kita punya tujuan nih, nembaknya pakai apa? Pakai zikrullah. Punya musuh, numbanginnya pakai apa? Pakai zikrullah. Itu kalau murid. Kalau wali beda Pak. Wali nggak begitu deh mekanismenya. Kalau wali itu ada musuh, nggak mesti dilawan. Kalau bisa jadi kawan, nah itu wali itu. Kalau ada orang dendam, nggak balas mendendam, tapi justru kemudian diperbaiki kalbunya, itu wali itu orang. Ya, kalau murid masih emosi, ya, singgung dikit, colek dikit, nggak tahu dia saya ini pemegang Ratibul Haddad, Ratibul Attas, itu kenapa? Emang si itu udah jadi sakti pakai rotib. Ayo coba sini, ya, colek dulu sini, tumbang paling. Ya. Jangan kita merasa hebat dengan wirid-wirid kita, biasa aja. Yang bisa bikin kita zikir siapa? Kita doa, Allahumma a'inni ala zikrik. Ya Allah, bantu aku berzikir. Benar. Jadi yang bantu kita zikir siapa? Kalau Allah nggak bantu, antum nggak bisa menyebut nama Allah. Itu nama Allah lebih berat daripada langit dan bumi. Diturunkan kepada gunung, gunungnya hancur, bergetar dia, khasyi'an mutasaddi'an. Tapi manusia punya chip, punya rahasia di dalam dirinya, namanya qalbu. Qalbu ini mampu menampung zikrullah. Maka qalbu itu disebut qalbu karena dia elastis, nggak kaku. Orang-orang kaku tidak akan bisa menampung rahasia-rahasia Allah. Jadi nggak boleh kaku ya. Nggak ada namanya manhaj kaku, nggak ada. Manhaj kita, manhaj qalbiyah, ruhiyah. Qalbu itu ngikutin nama-nama Allah. Maka dia nggak selalu keras, ada lembutnya. Nggak selalu lembut, ada tegasnya. Ya. Nggak selalu nangis-nangis, ada saatnya suaranya naik, tapi nggak marah-marah mulu. Masa kita taklim marah mulu?
Capek juga kita ya. Kita kan bukan makhluk binatang buas, kerjanya marah mulu tiap hari. Kita juga ada sisi lain. Ya. Allah itu sisi lembutnya lebih banyak ditampilkan daripada sisi kerasnya. Maka coba lihat setiap surat, kecuali satu surat, dimulai dengan Rahman, Rahim. Ya benar. Kenapa Allah tidak menggunakan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha merubah, yang maha perkasa, yang maha menghancurkan? Enggak, Allah nggak gunakan itu. Tapi kenapa orang membayangkan Allah itu tegas, Allah itu kasar, Allah itu pemarah? Jadi bayangan anak-anak tuh, kan bapak ini sering marah nyuruh anak sholat. Ya benar ya, ibu-ibu jangan suka marah-marah nyuruh anak sholat ya. Anak itu dia nggak seneng serius-serius amat, bener nggak deh? Masih berbingung tuh, ya, diajak ngomong gitu nggak connect. Maka mereka mau ke masjid gitu, saya udah seneng. Jadi salah satu yang bikin saya senang di masjid ada anak-anak, mau dia beribuk di luar, kalau di dalam penting bisik-bisik, mau dia ribut di luar, itu saya senang sekali. Karena anak-anak ini nggak ada dosa. Kita mata nakal dikit dosa pak. Anak-anak nggak ada dosanya. Jangan-jangan kita selamat karena ada anak-anak. Maka dulu kakek dari guru kami, Syekh Taufik Al-Buti, dia punya kakek namanya Mula Ramadan Al-Buti. Kalau ada kejadian besar di Damaskus, Suriah, maka untuk sholat hajat atau sholat istisqa atau sholat apa, itu dikumpulkan anak-anak. Suatu kali pacaklik tidak turun hujan berbulan-bulan. Kebayang nggak? Hujan nggak turun berbulan-bulan, itu air nggak ada. PDAM belum ada zaman itu. Datang ke Maulana Mula Ramadan Al-Buti. Lalu beliau bilang, baik, kalian yang besar-besar puasa. Nanti di hari ketiga, kita berkumpul di Masjid Jami', bawa anak-anak kalian semua di bawah. Benarlah, ketika khutbah istisqa ini kan khusus doanya. Beliau baru doa, yang pertama nangis bukan bapak-bapak, yang pertama nangis, air mata anak-anak turun, hujan langsung turun. Itu anak-anak tersentuh dengan doa aki-aki ini, namanya Maulana Ramadan, Mula Ramadan Al-Buti. Ternyata beliau seorang wali Allah. Doanya mustajab. Dia tahu menjadikan doa, menjadikan zikir untuk memanjatkan doa. Zikir itu senjata. Yang ahli pakai senjata siapa? Bapak bisa main pistol nggak, Pak? Pistol-pistolan ya? Oh, Bapak ini jago main pistol kolbu, nembak orang. Yang jago main senjata siapa? Gak usah senjata pistol lah, pisau, pedang. Saya kasih Bapak pedang, bisa ngelawan saya nggak? Sama-sama kalah kita, Pak. Karena sama-sama nggak bisa berlatih. Kita mau mukul kemana, perginya kemana, ya? Cara megangnya nggak bener. Pakai pedang begini, nggak nyambung, ya kena, nggak kuat, colek dikit jatuh. Tapi sama ahlinya, nah, orang yang ahli ini sudah pernah berlatih. Dia berlatih, baru dia jadi ahli, baru zikirnya dapat menjadi senjata. Jadi kenapa zikir kita gak jadi senjata? Karena kita nggak terlatih. Itu sebabnya saya menyarankan di sini ada majelis zikir rutin terus. Nanti Bapak coba lihat, mungkin awal-awal masih sepi, tapi kalau sudah rutin, ini ustadznya kan nggak sabar. Jadi ustadz nggak sabar, gimana sih jadi ustadz? Ya, gimana mau jadi murabbi, pembimbing ruh, pembimbing nafsiyah? Dia aja nggak sabar sama dirinya, gimana mau sabar sama orang lain? Ya, jadi mulai orang mau 7 orang, mau 5 orang, mulai mau dibid'ahin orang, biarin. Kita zikir aja Pak. Saya pasti terantum dibid'ahin orang. Ya, kita maklum lah. Ya. Atau ada yang ngomong, dia nggak suka bidahin. Hari gini masih rotiban. Ada yang ngomong begitu, ya. Kita jalan aja Pak dan perhatikan. Nanti orang tambah lama, tambah rame. Kita nggak berharap mereka rame, kita berharap Allah ridho. Kenapa rame? Itu pertanda malaikat sudah tahu. Malaikat tahu Pak. Kalau malaikat sudah tahu, dia berkunjung terus. Jadi malaikat itu lebih disiplin. Kalau Bapak ini sudah punya majelis, itu jam berapa, hari apa, dia sudah datang duluan sebelum kita datang. Malaikat yang dulu hadir. Tapi dia ngabarin lagi ke malaikat yang lain. Karena mereka ini kecepatannya cahaya, maka dia mengabarkan seperti cahaya. Cepat nyampe. Manusia itu kan ada sisi fisik. Fisik kita ini mengandung 2.
karakter binatang ternak yang suka syahwat, makan, minum, kawin, tidur, benar kan? Ini udah pada kawin kan? Ya, makan kan? Atau udah nggak butuh makan? Tuh, sama kayak binatang ternak. Mohon maaf, apa yang bedain kita dengan dia? Binatang ternak nggak ada emosi, berarti ada binatang lain sisi kita. Apa itu? Sisi buas, pemarah. Ada yang suka marah nggak? Hari ini bapak dimarahin ibu atau ibu dimarahin bapak? Atau kangen, belum ada yang marahin Ustaz? Maksudnya apa? Masih jomblo. Baik. Ini karakter dua ini, kalau ada rumah makan rame tuh, itu berarti karakternya kita sedang merawat karakter hewan ternak. Benar nggak? Rame rumah makannya enak. Itu kita sedang merawat. Kalau binatang buas itu cari awan tuh. Ada sisi lain kita, karakter malaikat. Jadi dalam diri kita ada nur. Nur yang ada dalam diri ini satu jenis dengan malaikat. Dia kenyangnya bukan dengan makan. Dia bahagianya bukan dengan mainan. Dia senang bahagia kalau ada zikir, majelis ta'lim. Jadi nanti kalau pengurus punya ustadz, ya rutin di sini buat zikrullah, nanti akan hidup sisi nur yang ada di orang sekitar. Lambat laun sisi nur yang di dalam diri dia akan hidup. Awal-awal kalau dulu saya masih kecil, kenapa ikut pengajian? Dulu kalau habis pengajian makan-makan. Dulu dan di kampung saya itu kalau pengajian makannya enak, bukan kebuli. Di kampung saya itu ada kambing tuh dibuat rempah-rempah, enaknya bukan main. Ya, kita tahu kebuli baru pas sudah ke Jawa ya. Di Sumatera dulu nggak ada saya ketemu, karena emang di kampung saya nggak ada majelis habaib, nggak ada. Ya mereka nggak percaya habaib dulu, nggak tahu kalau sekarang ya. Itu kita mau ke majelis karena ada makanan ujungnya. Itu jadi saya kalau ingat-ingat masa kecil, ini contoh nih bapak ini punya memori masa kecil nggak? Coba dengerin Guru Mahmud baca Quran, itu ingatnya jajanan depan masjid. Ya, memorinya begitu pak. Atau dulu ingatnya orang lagi tarawih di masjid kita main petak umpet, karena dengerin orang bulan puasa nuzul Quran. Atau bapak ibu ini udah dari mana-mana kampung, di kampungnya sebelum subuh, sebelum sholat ada tarhib, assalatu wassalamu alaik, gitu ya, 5 menit sebelum sholat. Setiap kali mendengar itu, masing-masing bapak ini yang datang memorinya beda-beda. Kalau kampungnya di Bugis ingat Bugis, yang kampungnya di Banjar ingat Banjar, yang kampungnya di mana kampungnya pak? Jawa ya pak. Tuh, muka Jawa nggak bisa nolak pak. Ya, orang Sumatera, orang Sunda, itu dia ingetnya ke sana. Kalau dulu di masa kecilnya dia mendengarkan itu sebelum sholat, itu menjadi memori. Itu menjadi apa? Memori. Nah, bapak ibu yang karena Allah, itu memori ini, memori telinga, pendengaran. Kita punya memori yang lain, memori nur. Nur itu memorinya zikrullah, zikir. Maka setiap kali ada zikrullah, dia kayak ingat sesuatu tapi dia nggak tahu dia ingat apa. Benar nggak? Orang kalau zikiran enak, dia akan connect kepada sesuatu tapi dia bingung dia sebenarnya ingat siapa. Ada yang ingat wajah Allah nggak? Nggak ada kan? Nah, karena kata wajah di situ bukanlah wajah. Wajhun laka wajhin. Itu wajah tapi bukan muka seperti ini. Wajah itu kan sesuatu yang menghadap. Disebut wajhullah. Itu adalah cara Allah menghadap kepada hambanya. Ya. Di saat bapak ibu itu zikir, sebenarnya Allah lagi memandang. Senang nggak dipandang sama orang cantik, orang gagah? Ibu-ibu diperhatiin cowok keren, mau nggak? Salah tingkah ya. Nah makanya orang kalau zikir bulu romanya merinding. Itu dia lagi dipandang Allah. Merinding itu. Dia bingung kenapa saya merinding. Allah sedang memandangnya. Nah, Allah itu, ini kajian tauhid, tapi tauhid versi ahli hakikat, bukan versi kelompok sebelah kiri dan kanan. Ya, istilahnya sama, maknanya berbeda. Ini namanya tauhid ma'rifat uluhiyah. Kita tambahin istilah ma'rifat depannya. Tauhid ma'rifat uluhiyah, ada tauhid ma'rifat rububiyah. Ketika hamba berzikir,
Allah sedang memberikan ma'rifat rububiyah kepada kita. Apa maksudnya? Rububiyah itu adalah, nih tolong diingat-ingat Pak ya, rububiyah itu keesaan Allah yang Allah pancarkan melalui makhluknya. Nah, ini kalau di kelompok sebelah saya nggak ada urusannya, kita lagi nggak bahas kelompok sebelah kiri dan kanan ya. Ini kita lagi bahas kita dan Allah, kita dan Allah. Jadi Allah kalau menyebutkan wajah itu maksudnya apa? Ya, wajhur rububiyah. Ya, wajah rububiyahnya. Wajah itu menghadap. Bapak kalau menghadap pakai punggung pakai ini. Maka ini yang disebut wajah. Benar. Kan Allah bukan makhluk. Ya, Allah bukan makhluk. Karena Allah bukan makhluk, maka menghadapnya bukan dengan wajah fisik, bukan juga dengan wajah batin, tapi dengan tauhidannya. Saat si hamba menyebut nama Allah, berarti Allah sedang ingin mengangkat dan memuliakan si hamba menjadi pantulan wajah rububiyahnya. Rububiyah artinya penciptaan, pengaturan alam semesta. Jadi kalau Bapak dizikir, itu rububiyah nur. Nur yang muncul namanya nur Rabb, rububiyah. Ada apa? Wajhur rububiyah, ada rasa yang muncul kalau orang berzikir dengan itu. Nah, di sini ada dua cabangnya. Allah itu sering menyebut dirinya Rahman dan Rahim. Ini disebut dengan Jamal. Allah Maha Indah. Allah Maha Indah. Oke? Kalau rasa ini yang muncul, Bapak nangis. Pernah nangis nggak lagi zikir? Atau tenang? Kalau zikir terasa tenang, adem, itu namanya dapat keindahan dari Allah. Senang nggak dibawa ke tempat yang indah-indah? Senang. Dengerin suara merdu, suka nggak? Suka ya? Itu secara fisik, apalagi secara ruhani. Ruhani kita nyaman sekali kalau mendapatkan cahaya itu. Bapak Ibu kalau lagi gelap, takut atau senang? Ibu-ibu senang gelap apa senang terang? Terserah bapak-bapak katanya. Baik. Ini saya nggak ngomong yang bab itu Pak, jangan jorok ini, yang vulgar ini. Karena kita punya sisi lain ya. Azan ya? Beda. Kalau kita gelap, kita takut. Sama orang yang tidak ada nama Allah di dalam dirinya, maka kolbunya gelap, pikirannya gelap. Kalau pikiran sudah gelap, itu namanya stres. Pernah panik? Pernah panik? Ya. Biasanya orang baru beli mobil baru, motor baru, kegesek dikit marah-marah, panik. Padahal kan tinggal dibenerin Pak, ya kan? Dia marah nggak marah pasti dibenerin nggak? Tuh, kenapa harus marah-marah? Panik karena kolbu pikirannya gelap. Oke? Berarti harus latihan zikrullah. Kerja kenapa mau berangkat pagi pulang sore? Kenapa? Karena pengen dapat duit supaya bisa beli listrik, teranglah rumah, ya. Benar. Orang kalau kerjanya rajin, dia dapat usahanya, hasil usahanya juga jelas. Sama, prinsip rohani sama. Kalau rajin bekerja dengan rohani, maka kita akan mendapatkan gaji-gaji rohani. Kita kerja dapat duit, senang, benar? Senang kan dikasih duit? Tuh kan, jujur benar itu. Senang dikasih duit. Rohani ini dapat gajinya. Apa gaji rohani? Ketenangan. Bukan senang, tapi tenang. Mau punya duit tapi nggak tenang. Ini contoh gampang. Bapak pakai dompet, duitnya banyak, jalan di keramaian, tenang nggak? Beneran? Ntar ada pencopet. Nah, diumpetin nggak? Nah, ini rahasia Pak. Kalau orang punya rahasia zikrullah, pasti diumpetin. Karena bisa dicuri oleh syaitan. Paham? Dicurinya gimana? Dipancing-pancing. Ini cara setan nih, nyuri nih. Pancingnya bisa lewat emosi,
Nggak bisa lewat emosi, lewat nafsu biasa, nafsu rendahan. Nggak bisa juga lewat apa lagi? Lewat sesuatu yang kita semuanya senang, yaitu sum'ah wal ujub, pamer, posting, ngomong. Pas lagi taklim subuh, tidur ditanya, bro, kenapa ente tidur? Malam tadi tahajud 11 rakaat, bro. Itu dicuri sama syaitan. Paham? Itu udah kecuri dah. Harus diambil balik. Ta'awuz cepat-cepat. A'udzubillahi minasyaitonir. Terus dibalikin tuh. Dibalikin nanti. Nggak berhasil juga. Nah, ini banyak nih, mumpung nih masjid, musola masjid. Masjidnya lagi bangun nih, yang sedang bangun tulus-tulus bener, Pak. Kenapa? Ini diintai terus sama setan. Setan itu paling senang mengintai orang yang berjasa untuk umat. Gimana cara ngintainya? Nanti dia kirim tentara dia, panas-panasin tuh orang supaya nyinggung si panitia, pengurus masjid. Udah jadi masjidnya, kalau perlu jangan jadikan dia pengurus lagi. Udah gak jadi pengurus, setan bilang, bro, itu kamu dibuang sama mereka. Padahal kalau nggak ada kamu, masjid ini nggak jadi. Nah, itu jelas kedengeran sama saya, Pak. Kedengeran setan yang ngomong. Serius. Datanglah, itu banyak ada di beberapa masjid. Setiap sampai di masjid itu datang tiba-tiba orang-orang lama yang sudah terbuang. Padahal orang nggak buang, orang justru pengen dia nggak usah mikirin lagi, istirahatlah, fokuslah ibadah. Tapi setan bilang kau dibuang. Padahal aktivitasnya sama. Maksudnya kamu sudah capek-capek bangun masjid, udah sekarang kamu istirahat, nikmati, jangan ngurus lagi. Tapi setan ngomong, tuh ada anak muda sekarang kurang ajar. Bener. Kalau bukan karena kamu dia nggak bisa sholat di situ. No, kata-katain sekalian. Bener. Maka setan memanfaatkan emosi kita, lalu kita ngomong, itu masjid, kalau bukan karena saya, ngomongnya ke saya, Pak. Dia nggak tahu saya, dengerin dia. Kita intelnya dia kan, ngintelin setan kita. Kalau bukan karena saya nih Ustadz, ini masjid tak jadi. Kena si Bapak. Langsung kita peluk-peluk, Pak. Udah tua. Ini kan kalau perempuan namanya apa? Baper ya. Nangis-nangis lagi, ini setan bentar. Kalau bukan karena saya, ini mesti gak jadi Ustaz. Akhirnya saya bilang, Pak, mau amalan bangun masjidnya Allah kekalkan? Oh, mau dong. Cukup. Nah, saya agak kenceng ngomong. Kita tepuk ininya. Cukup ngomong begitu ke saya, tidak usah omong ke orang lain. Karena barusan amal Bapak dicuri sama Syaitani, ya teman dia Tony, gak ada syainya. Kalau syainya syai Yaman kan boleh, syailillah. Bapak Ibu yang melakukan Allah, inilah yang harus kita jaga. Jangan cuma rajin menabung zikrullah, tapi juga harus menjaganya. Ya, kajian ini sebenarnya judulnya Tazkiyatul Qulub, pembersihan kolbu. Ya, judulnya dikasih di belakang. Kolbu itu dibersihkan dengan istighfar dan tobat. Lalu dinutrisikan dengan zikrullah. Lebih dulu mana? Pasti ada yang bertanya, lebih afdal zikir atau istighfar? Bersihkan dulu kolbunya, baru isi. Seperti saya bersih, lihat nih bersih apa enggak? Kalau bersih, baru saya isi. Bapak Ibu maukah minum? Sukanya jus apa, Pak? Jus tua. Namanya doang. Kan ada namanya ketoprak setan. Yang makan siapa tuh? Mbahnya setan. Senangnya jus apa, Mas? Kan orang Jawa pakai Mas. Air putih ya, Mas? Loh, ada jus air putih? Oke, ini air putih ya. Kalau di dalamnya ada semut gimana? Mau minum nggak? Mau, Pak. Serius? Waduh, gawat. Ya udah, di dalamnya ada mau? Ya. Yang penting bekas saya ya. Ini, Pak. Itu orang mahabbahnya sudah melebihi. Ya udah pegang silakan. Saya sudah kenyang, Pak. Habis ditraktir orang, sampai bingung mau makan apa. Kalau Bapak lain cerita,
Mau nggak di gelas ada lalat terus diminum? Airnya bersih, lalatnya menjijikkan. Pernah saya makan gulai namanya kepala kakap. Udah seneng nih, tahu-tahu ada rambut. Jadi nggak nafsu makan, Pak. Ya, oh saya lagi kenyang, pura-pura kenyang padahal nahan hatinya. Ada perasaan gak nyaman. Kalau di kolbu masih ada sesuatu kotoran, itulah yang membuat kolbu tidak dapat menikmati zikir apapun. Oleh karena itu harus belajar cara membersihkan kolbu. Caranya istighfar kolbiyah. Di kolbu itu ada noda-noda, catat dalam hati. Pertama, syirik. Orang Islam kan gak ada yang syirik. Cuma ada orang Islam nuduh kita syirik, Pak. Benar ya? Bapak kan suka rotiban. Oh, ada tawassul, dia ngerti dia syirik. Dia nggak tahu arti syirik itu apa, tawassul itu apa. Dia punya bayangan tawassul itu nyembah selain Allah. Jadi dia buat definisi sendiri, terus dia kafir-kafirkan sendiri. Padahal istilah itu bukan istilah dia. Jangan buat istilah sendiri. Coba, ketoprak setan itu isinya apa? Ketoprak kan namanya ketoprak setan, sama kayak hotdog. Emang itu ada dog di situ? Ada dog nggak di situ? Ini adik-adik ini suka hotdog kan? Nggak tahu kali dia hotdog ya. Hotdog itu artinya apa? Anjing hot. Ya. Anjing panas. Tapi isinya anjing nggak? Enggak. Kalau orang makan dia bilang anjir lo gitu ya. Iya, dia lagi kesel sama orang. Tapi isinya nggak ada anjingnya, Pak. Makan begitu haram nggak? Kalau orang yang mengartikan ini salah, itu anjing panas, haram. Dia mengharamkan sesuatu yang dia tidak tahu. Sama orang yang mengharamkan tawassul, dia punya definisi sendiri. Kita kasih tahu, dia nggak percaya. Paham? Ya? Nah, inilah masalah kenapa tidak selesai antara umat Islam sesama umat Islam. Karena tidak mau konfirmasi, benar nggak istilah saya ini? Dulu saya dikabarin, itu orang ziarah kubur tuh, nyembah kubur tuh. Kita ikut-ikutan juga mensyirikkan orang ziarah kubur. Akhirnya kita penasaran, kita datang ke majelis kuburion itu ya. Ternyata nggak ada tuh nyembah kubur, malah doa Allahumma warhamhu. Nah, mana yang menyembah kuburnya? Ternyata manhaj su'uzzon ini berbahaya. Manhaj buruk sangka ini berbahaya. Allah mengajarkan husnuzon, dia bersu'uzzon. Melanggar sunnah nggak? Maka manhaj sunnah itu bukanlah manhaj nyala-nyalain orang. Manhaj sunnah itu manhaj berhusnuzon kepada banyak orang. Ya, udah husnuzon hari ini? Udah, beneran. Tadi jalan kayaknya ngebut-ngebut, ngepel-ngepel orang parah tuh. Baik, ya, sampai jam berapa? Sudah cukup ya? Ya, pertanyaannya, baik. Silakan. Bagi jemaah bertanya, dua pertanyaan yang melanjutkan kajian berikutnya. Satu dari laki-laki dan satu perempuan. Pertanyaannya, langsung saja Pak Ibu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ini ada pertanyaan satu terkait dengan masalah zikir. Zikir di dalam kitab yang pernah saya lihat itu ada namanya kitab Syamsul Ma'arif dan Maqasidul Hikmah. Di sana juga ada zikir tapi ada yang khusus atau yang lain. Ada talasin, ada wikir dan lain sebagainya. Menurut ini bagaimana? Ini pertanyaan yang pertama. Yang kedua, sebenarnya kami ingin tahu apa yang dimaksud tauhid mereka, yaitu tauhid tidak trilogi, dan bedanya dengan tauhid kita tentang wahdaniyah. Di dalam hadis suci dikatakan wahdaniyah Allah itu juga tiga, sifat tidak dalam Quran. Sedangkan mereka rububiyah, asma-wa. Nah di sini kalau dijelaskan kita perbedaannya. Oke. Borong nih Ustaz. Borong bener ini ya. Itu yang pertanyaan kedua saya jelaskan di majelis setelah ini ya. Ya. Insyaallah habis ini kita pembahasannya perbedaan tauhid Ahlus Sunnah Asy'ariyah dan Salafiyah Wahabiyah. Insyaallah tambahin nanti Sufiyah. Sama-sama istilahnya uluhiyah rububiyah tapi beda definisi. Dan nanti antum lanjut ke sana ntar ya. Sedangkan yang pertama tadi tentang kitab apa? Syamsul Ma'arif karya Imam Al-Buni.
kitab ini tidak diperkenankan untuk dipakai kecuali orang yang langsung talaki, dapat ijazah dan ngaji kepada ahlinya. Karena wifik ini kalau nggak jalur wali Allah pasti wali setan. Walaupun kitabnya ditulis wali Allah. Al-Buni kan wali Allah. Dia sezaman dengan Ibnu Asakir ahli hadis. Lalu disebutkan dalam kisahnya itu. Begitu juga Ibnu Thahir As-Silafi. Beliau ini ditanya oleh Ibnu Thahir As-Silafi dan teman-teman ahli hadis. Al-Buni, Anda ini kok ngomong yang aneh-aneh? Kata beliau, enggak, saya nggak ngomong aneh. Semua yang saya bicarakan asal Al-Quran. Ternyata dia difitnah. Maka sudah jadi tabiat sunnatullah. Siapapun yang memegang ilmu Imam Al-Buni pasti difitnah. Maka antum tinggalkan dulu, Ustaz. Karena nggak talaki kan, cuma baca aja kan? Ya jangan, tidak cukup. Itu kitab isinya wifik. Wifik itu dari kata wafaqa, nulis bentuk gores-goresan tertentu dengan simbol-simbol angka yang sesuai dengan jam dan waktu, dan porsi-porsi kalimat dan angkanya harus sesuai. Misalnya untuk penjagaan rumah. Cuma masalahnya di setiap angka-angka dan huruf itu ada makhluk yang Allah titipkan. Tapi makhluk ini kalau yang buat bukan waliullah, yang masuk adalah tentara Azazil, tentara iblis, tentara jin, bukan tentara Allah dari malaikat. Maka mohon maaf, saya banyak melihat ada orang belajar wifik ini nggak beres, rata-rata nggak beres, karena dia nggak belajarnya ke waliullah. Terus lewat kitab yang diterbitkan itu banyak salahnya. Karena itu salah satu huruf itu repot nanti ke sananya. Mesin salah satu baut gimana? Hancur nggak? Hancur. Salah sekian mili rusak dia. Ini yang bikin santri-santri aswaja banyak jadi begini. Dia kira mau jadi sufi, terjebak kepada kebatinan. Itu namanya kebatinan. Ilmunya ada. Karena ma'rifatullah itu dan ma'rifat ghairillah ada pada huruf dan angka. Simbol-simbolnya ada di huruf. Makanya kalimat-kalimat yang paling dahsyat di Quran itu ada pada huruf-huruf. Bismillah ada pada huruf ba, ada pada titik. Al-Buninya nggak ada masalah. Cuma kalau ada orang nggak punya sanad nyambung kepada beliau, dikhawatirkan nggak ini. Cuma dapat ijazah am, nggak usah ngamalin. Ijazah umum nggak usah. Dia harus bab per bab dia ngaji kepada gurunya. Dulu di Mekah ada namanya Syekh Mukhtar Al-Tarid, kemudian Syekh Muhammad Ahyad, ya, Syekh Abdul Hamid Amin, guru daripada guru-guru kita di Indonesia. Itu orang Indonesia, cuma tinggalnya di Mekah. Ya, mereka inilah yang menjelaskan asrar-asrar itu sesuai manhaj kewalian. Tapi banyak ya sudah enggak ya. Makanya saya pernah berkunjung ke suatu tempat yang belajar kitab itu. Kita lagi sholat ada orang teriak-teriak, Pak. Oh, berarti nggak beres tuh. Mungkin dia ngeliat makhluk aneh-aneh kali. Karena setiap huruf itu ada khadamnya. Khadam ini terbagi dua. Ada khadam langit, ada khadam bumi. Kalau khadam langit malaikat, kalau khadam bumi bentuknya mirip. Maka Bapak kalau ke rumah-rumah makan, kalau yang sensitif tuh tahu, wah ini ada raja nih ya. Raja yang bikin wali Allah atau wali setan ketahuan juga, Pak. Jadi raja wifik itu kayak Sandi Marse. Ya, Sandi, dia simbol-simbol. Orang-orang intel bumi nih, polisi, tentara, itu dia pakai simbol-simbol dulu. Dulu perang dunia kedua, pertama pakai simbol. Sampai hari ini perang langit, perang bumi, perang setan, perang malaikat itu pakai simbol, Pak. Perang wali-wali Allah itu pakai simbol-simbol. Ada hurufnya. Nah, ilmu ini insya Allah nanti akan diberikan kepada Al-Imam Al-Mahdi dan semua pengikutnya. Nanti golongan setan dapat simbol juga, tapi beda simbolnya. Maka hati-hati dengan ilmu simbol. Siapa tahu itu simbol-simbol syaitan. Nggak mungkin ilmu kewalian diobral di YouTube. Nggak mungkin, mana ada diobral di YouTube. Ya, terakhir cukup satu lagi ya. Atau dari akhwat satu ya. Akhwat satu boleh. Ada? Ada di belakang. Boleh. Yang penting saya ngerti. Kalau nggak ngerti saya bilang nggak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini di luar tema yang Ustaz. Jadi saya bertanya meyakinkan hati saya karena lama sudah dilempari di hati saya. Saya bercerita sedikit di sebuah taklim ada yang mengatakan
perbedaan doa arwah antara suku? Saya garis bawahi, katanya ada suku Jawa dan suku Banda. Apakah ini memang betul? Saya bertanya kepada Allah. Baik. Perbedaan doa arwah. Doa arwah itu bulan Sya'ban ya? Ya, sama. Maksud saya sama nggak? Kita samain dulu nih. Kan kalau bulan Sya'ban ada namanya ruahan, ada doa arwah. Oh, doa para arwah yang sudah wafat. Yang mana, Bu? Yang sudah wafat. Oh, orang kalau sudah wafat nggak ada lagi suku Banjar, nggak ada lagi suku Bugis, nggak ada lagi suku Jawa. Kalau orang sudah wafat nih, sukunya mukmin, kafir, waliullah, wali setan. Ada satu lagi, munafik. 5. Kita suku yang mana? Jadi nggak berlaku. Suku-suku yang sekarang itu kan nggak murni juga. Emang Bapak yakin Bapak ini orang Banjar, orang Bugis, orang Jawa? Siapa tahu keturunan Cheng Ho ya? Kan wajahnya mirip-mirip kayak ini petarung Cina. Sedikit. Kayak Bapak ini kayaknya ada Indianya kan? Ini ada Cinanya. Ini campur. Nah, udah mix sudah. Banjar, Bugis, Minang, Jawa, Sunda, Batak, Aceh, apa lagi? Madura, Dayak, apa aja, Arab, tidak Arab, Arab maklum. Semua itu cuma suku badan, bukan suku rohani. Ya, Allah itu bisa semua bahasa nggak? Kalau di sini bahasa kita beda-beda, tapi di sana bahasanya sama, nggak perlu kursus. Jadi Bapak Ibu untuk bisa jawab pertanyaan malaikat nggak perlu kursus bahasa Arab, harus belajar mengenal Allah, Tuhan Arab dan Tuhan yang bukan Arab. Kan lagi rame. Ya, jadi jangan salah fokus. Kalau ada ustazah ngomong begitu, wah, kita pertanyakan dulu dia siapa yang ngeluarin ustazahnya dia ya? Stempel ustaznya dari mana tuh? Tapi kalau maksudnya doa dalam bahasa orang Bugis, Banjar untuk arwah beda-beda mungkin karena beda kiai, beda zikir. Ya, saya aja kalau ziarah bentar doang Pak. Ini kaget-kaget. Dulu kalau mereka ziarah kan 1 jam. Ini sama gurunya. Berdiri lagi kan pegel. Sama kita 15 menit paling lama. 10 menit udah lama banget. 5 menit biasanya sudah selesai. Kita kalau ke kubur bentar aja. Salam, kirim doa, baca zikir yang disenangi orang itu. Lalu kita doa, udah selesai, kita pergi. Nah, kadang-kadang saya zikir dulu sebentar. Kadang-kadang kita bertukar-tukar sandi kolbu ya. Ada Pak sandi di kubur itu. Ada rahasia-rahasia di situ. Nah, jadi jangan mohon maaf ustazah gak boleh rasis bab doa ya. Ya. Baik, kira-kira itu karena kami masih melanjutkan perjalanan. Bapak silakan langsung salat Isya. Kami jamak salatnya ya. Jadi nggak usah salaman, langsung tawajuh kepada Allah ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah sempurnakan kekurangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.